Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Di event Apple yang baru saja diadakan, Apple mengumumkan lini iPhone 14. Seperti sebelumnya, Apple tetap menawarkan 4 smartphone iPhone 14, tapi hanya dalam 2 ukuran layar. iPhone 14 dan iPhone 14 Pro dengan layar 6,1 inci, sementara iPhone 14 Plus dan iPhone 14 Pro Max mengusung layar 6,7 inci. Kali ini tidak ada iPhone 14 mini ya. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max menawarkan beberapa hal yang lebih modern dari iPhone 14 dan iPhone 14 Plus, termasuk di chipset, layar, kamera, dan desain. Harganya, nih, silahkan cek dulu. Jadi, mau beli yang mana? iPhone 14 dan iPhone 14 Plus, dua smartphone ini baru diperkenalkan Apple dengan isi A15 Bionic, RAM 6GB LPDDR4X, dan opsi storage 128GB, 256GB, dan 512GB. Kameranya dual kamera, 12MP main kamera, plus 12MP ultra wide. Tapi kemampuannya ditingkatkan mendekati iPhone 13 Pro. Kamera selfie masih 12MP, tapi kemampuannya juga meningkat dan kini menawarkan autofocus. Konektor juga masih menggunakan Lightning. Refresh rate layarnya juga masih 60Hz. iPhone 14 hadir dengan layar 6,1 inci, sementara yang Plus hadir dengan layar 6,7 inci. Ini akan jadi opsi yang lebih terjangkau untuk yang ingin iPhone layar besar ya. Sayangnya untuk penggemar smartphone mungil, tahun ini tidak ada iPhone 14 mini. Kedua smartphone ini hadir dengan opsi warna Blue, Midnight, Purple, Starlight, dan Product Red. iPhone 14 Pro dan Pro Max. Dua smartphone kelas atas ini hadir dengan SoC baru Apple A16 Bionic, RAM 6GB LPDDR5, serta opsi storage 128GB, 256GB, 512GB, dan 1TB. Kameranya baru, triple kamera dengan 48MP main, 12MP ultra wide, dan 12MP telefoto 3x optical zoom dengan berbagai fitur kamera baru. Selfie-nya juga 12MP, tapi sekarang tidak pakai notch lagi ya, tapi memakai Dynamic Island. Bedanya iPhone 14 Pro layarnya 6,1 inci, sementara Pro Max layarnya 6,7 inci. Refresh rate layarnya 120Hz. Sementara konektor masih memakai Lightning ya, belum USB Type-C. Kedua smartphone ini hadir dengan opsi warna Space Black, Silver, Gold, dan Deep Purple. Jadi dari spesifikasi kedua smartphone ini, memang di atas iPhone 14 dan iPhone 14 Plus ya. Apple A16 Bionic adalah SoC baru yang kencang dan irit, motor dari iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Ini adalah chip 4nm dengan 16 miliar transistor. CPU-nya menggunakan 6 core dengan 2 core performa tinggi dan 4 core efisiensi tinggi. Dan yang digunakan CPU ini disebut Apple hanya sepertiga pesaingnya. Chip ini juga menawarkan GPU 5 core dengan Neural Engine 16 core, tentu saja kreasi dari Apple. A16 Bionic ini mendukung hadirnya kemampuan kamera kelas atas di iPhone 14 Pro series. Selain itu, chip ini juga mendukung refresh rate sampai 1Hz. Akan sekencang apa ya SoC yang baru satu ini? Apple akhirnya mengumumkan Apple Watch terbaru bersamaan dengan peluncuran iPhone 14 series. Apple Watch generasi ke-8 hadir dengan chip baru S8 yang lebih kencang 20% dari generasi sebelumnya. Apple Watch 8 memiliki fitur pendeteksi suhu, wrist temperature. Fitur ini menggunakan 2 sensor khusus yang dipasang di bawah modul jam dan di bawah layar untuk mendeteksi temperatur tubuh penggunanya. Selain itu, dengan integrasi OS baru yaitu watchOS 9 dan iOS 16 di smartphone, Apple Watch 8 membawa fitur seperti crash detection. Fitur ini menggunakan sensor seperti accelerometer, barometer, GPS, dan juga mikrofon untuk mendeteksi jika pengguna mengalami kecelakaan. Ada juga low power mode atau mode hemat daya, di mana Apple Watch 8 bisa tahan sampai 36 jam terkoneksi ke iPhone. Apple juga memperkenalkan model baru yaitu Apple Watch SE. Ya, ini adalah versi yang lebih terjangkau, jadi fitur sensornya tidak selengkap versi reguler. Tapi sudah pakai chip S8 dan juga sudah dukung fitur crash detection. Apple Watch 8 dijual dengan harga mulai dari $399 atau sekitar 5,9 juta rupiah. Dan Apple Watch SE dijual mulai dari $249 atau sekitar 3,7 juta rupiah.
Buat para penjelajah maupun atlet profesional, Apple Watch Ultra yang satu ini didesain lebih seru, lebih kaya fitur. Layar 49mm titanium case ini lebih besar dari seri Apple Watch sebelumnya, dengan tampilan muka lebih intuitif dan komplit. Selain memiliki semua fitur baru dari watchOS 9, perangkat ini memiliki sertifikasi standar militer, sekaligus sertifikasi standar aksesoris selam secara internasional, untuk ketangguhan yang lebih baik di berbagai medan. Perangkat ini bisa bertahan di suhu ekstrim minus 20 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius. Bisa dibawa menyelam hingga kedalaman laut 40 meter. Dan daya tahan hingga 36 jam pemakaian normal. Perangkat ini sudah bisa dipesan di lebih dari 40 negara dan wilayah di seluruh dunia dengan harga 11 jutaan rupiah. AirPods Pro generasi 2 juga resmi diluncurkan. Banyak peningkatan di versi terbarunya ini nih. AirPods Pro 2 menggunakan H2 yang membawa kualitas suara dan fitur ANC lebih baik. Selain itu juga ada fitur Adaptive Transparency untuk mendengarkan suara dari luar saat dibutuhkan. Dan juga ada Personalized Spatial Sound dengan head tracking yang diintegrasikan dengan kamera iPhone. Baterainya 1,5 jam lebih lama dibandingkan generasi pertama. Total pemakaian 30 jam dengan charging case. Charging case punya fitur lokasi lewat finding precision seperti perangkat AirTag dan punya built-in speaker. Jadi bisa mudah mencari AirPods Pro 2 ini pakai smartphone. Harganya $249 atau sekitar 3,7 juta rupiah. Salah satu fitur unik yang terdapat pada iPhone 14 series dari Apple ini adalah kemampuannya untuk mengirimkan pesan darurat melalui jaringan satelit. Jaringan ini otomatis berjalan ketika ponsel mendeteksi tidak adanya sinyal atau jaringan seluler di lokasi penggunanya. Jadi, walau penggunanya di lokasi yang susah sinyal dan tidak ada jaringan Wi-Fi sama sekali, perangkat tetap bisa mengirimkan pesan darurat tersebut menggunakan satelit. Karena jaringan yang berbeda dengan seluler, Apple menyebutkan bahwa mengirimkan pesan darurat lewat satelit akan butuh waktu 15 detik hingga 1 menit untuk bisa terkirim. Sayangnya, layanan satelit ini baru tersedia untuk wilayah Amerika Serikat dan Kanada saja. Tentunya, pengguna juga butuh menggunakan ponsel iPhone 14 terbaru yang juga dilengkapi dengan iOS 16. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.